Shalom Pak, selamat pagi. Saya Julie Laura Silalahi dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan. Baik Pak, di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Nasib Tua Lembang Gaol. Soal pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Pengertian teori sistem adalah suatu pendekatan konseptual dan ilmiah yang memandang suatu fenomena, organisasi, atau objek sebagai kesatuan yang utuh, yang tersusun dari berbagai komponen atau subsistem yang saling berhubungan, saling memengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, teori sistem menekankan bahwa keseluruhan atau whole lebih penting daripada sekedar kumpulan bagian-bagiannya, yang artinya suatu sistem tidak dapat dipahami secara optimal hanya dengan menganalisis elemen-elemennya secara terpisah, melainkan harus dilihat dari pola hubungan dan interaksi antar bagian. Ada beberapa definisi teori sistem menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari ahli Ludwig von Bartholfly. Pelopor general sistem teori menyatakan bahwa teori sistem adalah pendekatan interdisipliner yang mempelajari prinsip-prinsip umum sistem yang berlaku pada berbagai bidang ilmu, baik ilmu alam, sosial maupun humaniora. Yang kedua, Kenneth Boulding menjelaskan bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan fungsional. Askov mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih bagian yang saling bergantung, di mana perubahan pada suatu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Dengan demikian, teori sistem dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis kompleksitas, memahami hubungan sebab akibat, mengelola dan memecahkan masalah secara menyeluruh. Dalam konteks organisasi, pendidikan, pemerintahan, pelayanan publik, bahkan kehidupan dan keagamaan, teori sistem membantu memahami bagaimana input proses, output, dan umpan balik atau yang disebut dengan feedback bekerja sama secara terpadu. Nah, ada pula tujuan teori sistem. Teori sistem dikembangkan dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memahami fenomena secara holistik. Tujuan utama teori sistem adalah untuk memahami suatu objek atau masalah secara menyeluruh, bukan secara parsial. Dengan pendekatan ini, suatu masalah tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari keseluruhan struktur dan relasi antar unsurnya. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar bagian. Teori sistem ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem saling berkaitan dan saling memengaruhi. Hal ini penting untuk memahami bahwa perubahan kecil pada bagian dapat berdampak besar pada keseluruhan sistem. Yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme kerja sistem. Tujuan lain dari teori sistem adalah menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, mulai dari input atau masukan, proses atau pengelolaan, output atau hasil, dan feedback atau umpan balik. Lingkungan environment. Dengan memahami ini, sistem dapat dikendalikan, diperbaiki, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu membantu pemecahan masalah yang kompleks. Masalah-masalah modern seringkali bersifat kompleks dan multidimensional. Teori sistem bertujuan menyediakan kerangka analisis untuk yang pertama mengidentifikasi akar masalah, menghindari solusi bersifat tumbal sulam, mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan. Yang kelima, mendorong integrasi antar bidang ilmu. Teori sistem bertujuan jembatani berbagai disiplin ilmu. Prinsip-prinsip sistem dapat diterapkan dalam manajemen pendidikan, sosiologi, teologi, ekonomi, teknik, administrasi, dan publik. Nah, adapun manfaat teori sistem, penerapan teori sistem memberikan banyak manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Antara lain yaitu yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan memahami sistem secara utuh, pengambilan keputusan dan dapat dipertimbangkan.
Yang kedua, dampak jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antar unit atau subsistem, resiko dan konsekuensi dari setiap kebijakan. Dan kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teori sistem membantu mengidentifikasi tumpang tindih fungsi, kelemahan dalam alur kerja, pemborosan sumber daya. Dengan demikian, sistem dapat disusun dan dikelola secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu mengurangi risiko kegagalan sistem pemahaman terhadap mekanisme umpan balik atau feedback. Kemungkinan organisasi atau institusi mendeteksi kesalahan lebih dini, melakukan koreksi sebelum masalah membesar, menjaga stabilitas sistem. Yang keempat yaitu mendukung perubahan dan inovasi. Teori sistem tidak menolak perubahan, melainkan melihat perubahan sebagai bagian alami dari sistem yang dinamis. Dengan teori ini, perubahan dapat dikelola secara terencana tanpa merusak keseimbangan sistem. Nah, adapun yang kelima yaitu mempermudah koordinasi dan kerjasama. Karena setiap bagian sistem dipahami memiliki peran dan fungsi tertentu. Teori sistem ini mendorong kerjasama antar bagian, komunikasi yang lebih baik, kesadaran tanggung jawab kolektif, dan yang keenam yaitu relevan untuk berbagai bidang kehidupan. Manfaat teori sistem dapat dirasakan dalam berbagai konteks seperti yang pertama dalam pendidikan. Pengelolaan kurikulum proses belajar mengajar, pemerintahan dan pelayanan publik, perumusan kebijakan, organisasi keamanan, pelayanan jemaat dan tata gereja. Manajemen organisasi, perencanaan dan evaluasi kinerja. Baik, adapun soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia. Pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah sistem pendidikan Indonesia keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan bekerja secara terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang disebut dengan Sikdiknas. Sebagai sebuah sistem, pendidikan di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari berbagai unsur, seperti yang pertama peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, dan evaluasi, lingkungan sosial, budaya, dan kebijakan negara. Semua unsur tersebut saling berinteraksi dan saling memengaruhi untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Adapun landasan sistem pendidikan Indonesia memiliki beberapa landasan utama, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis ini pendidikan Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar nilai dan arah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan keadilan sosial. Nah, yang kedua itu ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintahan wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah dan kebijakan turunan lainnya. Dan yang keempat, landasan sosiologis dan kultural. Pendidikan Indonesia berakar pada nilai budaya bangsa, keberagaman suku, agama, dan tradisi, tantangan perubahan sosial dan globalisasi. Nah, adapun tujuan sistem pendidikan Indonesia yaitu tujuan pendidikan nasional sebagai tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu yang tertulis pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adapun komponen sistem pendidikan Indonesia sebagai sebuah sistem pendidikan Indonesia terdiri beberapa komponen. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama pendidikan, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik ini seperti guru, dosen, tutor, instruktur. Nah, tenaga kependidikan yaitu seperti kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi. Nah, adapun yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran kurikulum di Indonesia, bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, adapun yang keempat yaitu sarana dan prasarana, meliputi gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Nah, adapun yang kelima yaitu tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, yang keenam yaitu pengelolaan atau evaluasi. Pengelolaan pendidikan dilakukan secara terencana dan sistematis, sementara evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan mutu pendidikan. Nah, adapun jalur jenis dan jenjang pendidikan yaitu yang pertama jalur pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia mengenal 3 jalur, yaitu yang pertama pendidikan formal, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua pendidikan non formal, seperti kursus pelatihan, pendidikan, dan kesetaraan. Yang ketiga yaitu pendidikan formal, pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis pendidikan. Pendidikan meliputi yang pertama pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Nah, yang ketiga dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan non formal terdiri dari pendidikan anak usia dini seperti PAUD dan pendidikan dasar SD, MI, dan SMP, MTS. Pendidikan menengah yaitu SMA, SMK. Pendidikan tinggi itu diploma, sarjana, magister, atau doktor. Kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum merupakan inti dari sistem pendidikan. Kurikulum Indonesia dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, membentuk karakter dan profil belajar Pancasila, menyesuaikan kebutuhan lokal dan nasional. Pemerintah memberikan ruang bagi kesatuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik. Adapun tantangan sistem pendidikan Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi seperti yang pertama yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, mutu pendidik yang belum merata, dan dampak globalisasi dan perkembangan teknologi penanaman nilai karakter di tengah perubahan sosial. Ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan atau konsep dan implementasinya masing-masing. Jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat sebagai unsur peserta didik, guru, kurikulum, sarana, dan kebijakan dan lingkungan yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk memahami dan mengelola pendidikan secara efektif. Digunakan berbagai teori sistem seperti teori memiliki konsep dasar dan cara penerapan atau implementasi yang berbeda. Yang pertama yaitu teori sistem terbuka atau yang disebut dengan open system atau teori konsep. Teori sistem terbuka memandang pendidikan sebagai sistem yang berinteraksi secara aktif dengan lingkungan luar. Sistem pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh masyarakat, budaya, teknologi, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Ciri utamanya itu ada input, proses, atau output atau feedback. Terjadi pertukaran informasi dengan lingkungan. Sistem ini bersifat dinamis dan adaptif.
Implementasinya dalam pendidikan yaitu kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sekolah bekerja sama dengan orang tua, dunia usaha, gereja, masyarakat, evaluasi hasil belajar digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Pendidikan berbasis konteks lokal dan global, contohnya yaitu SMK bekerja sama dengan industri untuk praktik kerja siswa. Dan yang kedua yaitu ada teori sistem tertutup atau closed system theory. Teori ini memandang pendidikan sebagai sistem yang relatif tertutup, lebih menekankan aturan internal dan tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ciri utamanya yaitu struktur dan prosedur sangat baku. Kurikulum yang seragam, kontrol pusat sangat kuat, dan implementasinya dalam pendidikan yaitu kurikulum nasional yang sama untuk semua sekolah, penilaian terstandar, nasional pembelajaran berorientasi pada aturan dan disiplin, peran guru dominan, siswa pasif. Adapun yang ketiga yaitu teori sistem atau input proses output atau IPO. Konsep teori ini memandang pendidikan sebagai alur kerja linear. Input peserta didik, guru, fasilitas, dan prosesnya kegiatan belajar dan mengajar. Outputnya lulusan dan hasil belajar. Kualitas output sangat dipengaruhi oleh kualitas input dan proses. Implementasinya dalam pendidikan yaitu seleksi peserta didik sebagai input, perencanaan pembelajaran yang sistematis, ujian dan penilaian sebagai digunakan dalam evaluasi mutu sekolah. Contohnya, sekolah itu unggulan dengan seleksi ketat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang keempat yaitu teori sistem umpan balik atau yang disebut dengan sistem feedback system. Teori ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Feedback digunakan sebagai alat kontrol mutu. Jenis feedbacknya itu seperti positif, yang mempertahankan praktik yang baik. Yang kedua ada negatif, memperbaiki kesalahan. Implementasinya dalam pendidikan yaitu penilaian formatif dan sumatif, evaluasi kinerja guru, akreditasi sekolah, refleksi pembelajaran oleh guru dan siswa. Contohnya hasil ujian yang rendah, metode mengajar diperbaiki. Yang kelima ada teori sistem holistik. Konsep teori sistem holistik memandang pendidikan sebagai proses pengembangan manusia seutuhnya. Tidak hanya aspek akademik, tetapi juga moral, karakter, dan spiritual. Aspek yang dikembangkan yaitu ada kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Implementasinya dalam pendidikan yaitu pendidikan karakter dan budi pekerti. Integrasi pendidikan agama dan etika. Kegiatan ekstrakurikuler, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, contohnya itu sekolah yang menyeimbangkan prestasi akademik dan pembinaan karakter. Yang keenam ada teori sistem sibernetik atau cybernetic system theory. Teori ini menekankan pengendalian sistem melalui informasi dan teknologi. Pendidikan dipandang sebagai sistem yang dapat dikontrol melalui data, komunikasi, dan teknologi. Implementasinya dalam pendidikan yaitu Learning dan Learning Management System atau yang LMS. Penilaian berbasis digital, monitoring perkembangan belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen sekolah. Contohnya seperti pembelajaran daring dan sistem rapot digital. Yang ketujuh ada teori sistem sosial. Teori ini memandang pendidikan sebagai sistem sosial, yaitu interaksi antara manusia dengan peran, norma, dan nilai tertentu. Implementasinya dalam pendidikan yaitu hubungan seperti hubungan guru dengan siswa, budaya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, kerjasama sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Contohnya itu sekolah dengan budaya disiplin dan kinerja sama yang kuat. Nah, ada yang ke-8 yaitu teori sistem ekologis. Teori ini melihat pendidikan dalam hubungan dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan alam. Implementasinya dalam pendidikan yaitu pendidikan yang berbasis lingkungan, pendidikan multikultural, kurikulum kontekstual, sekolah ramah anak dan ramah lingkungan. Contohnya itu program sekolah yang adiwiyata.
Baik Pak, sekian dari hasil jawaban saya. Jika ada atau tutur kata yang salah mohon dimaafkan Pak. Terima kasih.